Oke teman-teman, di sini kita akan mereview dua buah kulkas ya teman-teman ya. Ini kita langsung review dua buah kulkas bottom freezer, itu bottom freezer LG dan kulkas bottom freezer Samsung. Oke teman-teman, untuk tampilannya seperti ini. Jadi kita langsung aja perbandingannya teman-teman ya. Untuk kulkas ini, untuk bottom freezer LG ini seperti ini teman-teman. Ini LG dengan tipe GCB369NQRM. Untuk GCB369NQRM ini garansinya itu 10 tahun teman-teman. Garansi 10 tahun itu untuk kompresor, di luar kompresor itu 1 tahun. Jasa servisnya 1 tahun teman-teman, seperti ini. Nah teman-teman ya, untuk kulkas Samsung seperti ini, itu tipenya RB30N4050B1. harganya 6799 teman-teman, 6.799.000 ya, seperti ini teman-teman. Ini kalau kita lihat sekilas tingginya itu kurang lebih, cuman LG hanya tinggi sekitar ya 4 cm 5 cm lah teman-teman ya. Ini perbandingannya seperti ini teman-teman. Kita langsung lihat. Oke teman-teman, kita lihat dulu yuk dari dalam ya sekarang. Oke teman-teman, seperti ini dari dalam. Untuk bagian pintunya ini seperti ini ya teman-teman ya. Untuk raknya itu ada 3 rak di bagian pintu. Untuk di bagian pintu yang bagian bawah ini kita bisa simpan air 1,5 liter. Lalu kalau yang ini yang 2 di atas ini ya bisa untuk air kaleng ya teman-teman ya, tempat makanan kaleng itu bisa. Lalu ada tempat telurnya teman-teman. Tempat telurnya itu dapat seperti ini 2 buah teman-teman. Jadi bisa simpan 12 butir telur ya. Seperti ini teman-teman. Ini untuk bagian di Samsung ya. Lalu untuk di raknya sendiri, ini all around cooling. Sistem pendinginannya itu di setiap raknya ada, di setiap raknya itu ya teman-temannya itu ada sistem pendinginan seperti ini, yang lubang-lubang ini. Ini ada untuk ventilasi pendinginannya teman-teman ya, seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita lihat dari sini, itu untuk kapasitasnya itu 315 liter. Untuk kapasitas penyimpanan itu 290 liter. Jadi lumayan besar ya teman-teman. Lalu untuk ini kulkas ini sendiri dibuat di Vietnam teman-teman. Seperti ini. Ini buatan Vietnam ya. Oke teman-teman. Seperti ini. Ini untuk di bagian di ininya teman-teman. Lalu kita coba lihat di bagian yang LG. Oke, untuk di bagian LG teman-teman sama, ada 3 rak, ada 3 rak juga seperti ini. Ada 3 rak ya teman-teman ya. Lalu untuk di bagian yang bawah itu kita lebih kecil, itu ya bisa simpan untuk sama air kaleng. Yang di bagian atas sama juga. Lalu untuk ini sama teman-teman, ini bisa simpan untuk air sekitar 1,5 liter juga ya teman-teman di bagian yang tengah. Lalu untuk tempat telurnya itu dapatnya 1 aja seperti ini. Itu bisa simpan telur 10 buah ya teman-teman ya, seperti ini. Ini hanya bisa simpan 10 buah. Lalu untuk ini di bagian pintunya teman-teman seperti ini. Oh ya, ini teman-teman, untuk bagian pintunya ini kita bisa di custom itu untuk pembukaannya. Untuk bukanya kita bisa atur dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Kalau dari bawaan dari pabrik itu bukanya dari sebelah kiri ya teman-teman ya, seperti ini. Ini bisa kita custom, ini bisa mau dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Terus ini juga dapat untuk engselnya teman-teman ya, seperti ini. Untuk engselnya itu dapat kok teman-teman ya, seperti ini semuanya dapat ya teman-teman ya. Ini bagian bawah juga bisa, ini
Lalu untuk ini dia sistem pendinginannya multi airflow. Untuk multi airflow ini sama seperti yang punya Samsung, setiap raknya itu ada ventilasi untuk pendinginannya teman-teman. Oke. Lalu untuk kapasitasnya sendiri, kalau kapasitasnya itu untuk Samsung 335 liter teman-teman. Jadi sedikit lebih besar dari yang punya Samsung ya teman-teman ya. Lalu untuk ini buatan Tiongkok. Ini teman-teman, buatan Tiongkok ya. Oke, seperti ini. Oke, lalu teman-teman kalau kita mau lihat di bagian buah dan sayur seperti ini kita lepas aja seperti ini ya. Kita lihat, kita bongkar di dalamnya seperti apa teman-teman. Oke, untuk tempat sayurnya itu, buah sayurnya ini untuk ini dia besar ya teman-teman ya. Coba kita lihat yang punya Samsung. Oke teman-teman, untuk bagiannya Samsung seperti ini sedikit lebih kecil dibanding yang punya LG ya teman-teman ya. Cuman kalau di sini teman-teman, untuk di Samsung ini ada yang namanya Optimal Fresh Zone teman-teman. Ini Optimal Fresh Zone ini kita bisa simpan ikan, simpan daging. Itu kalau teman-teman simpan ikan, simpan daging ini di sini. Ini kita ada pengaturannya lagi nih teman-teman untuk pendinginan. Jadi ini ada minimal, maksimal itu untuk pengaturan suhunya ya teman-temannya seperti ini. Ini kita kalau kita maksimalkan ini nanti ada keluar lubang, jadi ini ada udara dingin yang keluar dari sini teman-teman. Jadi untuk ikan, daging itu bisa lebih tahan lama. Oke teman-teman, seperti ini. Lalu untuk pemasangannya juga mudah teman-teman. Ini bisa dilepas kalau kita mau cuci. Ya teman-teman, tinggal dorong seperti ini aja. Lalu kalau yang di Samsung itu di LG itu nggak ada ya teman-teman ya. Di LG nggak ada. Di LG itu seperti ini nggak ada ya untuk di LG. Oke teman-teman. Lalu untuk di tempat freezer ini teman-teman, ini freezer, bottom freezer. Oke, freezernya di bawah ya, kulkas freezer di bawah. Oke, untuk kulkas ini ada sistem pendinginannya itu teman-teman ya, seperti itu. Lalu untuk ini tempat big freeze, untuk tempat freeze zone-nya ini seperti ini teman-teman. Ini tempat ikan, daging di bawah sini ya teman-teman ya. Itu ada 2 rak, jadi kita bisa penyimpanan ikan dan daging. Lalu ini bisa es batu ya teman-teman. Dia tempat es batunya itu bukan es maker yang putar ya teman-teman, tapi masih manual ini. Ini cuma karena kita belum buka nih teman-teman. Ini tempatnya manual aja, 1 box. Ini teman-teman ya, seperti ini, dia manual aja. Oke teman-teman. Lalu kita coba lihat untuk di tempat freezernya Samsung ya. Oke teman-teman, untuk tempat freezernya Samsung itu ada es maker ya. Es makernya yang seperti ini yang bisa putar ya teman-teman ya. Kalau di LG itu tepatnya yang manual teman-teman. Nah kalau teman-teman misalkan mau pakai yang putar, beli LG, itu bisa dibeli terpisah ya teman-teman ya. Cuman harganya ya biasanya lebih sedikit mahal ini teman-teman. Untuk es maker ini kurang lebih sekitar 400.000, 500.000 ya. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk di tempat ini di Samsung itu ada pendinginan khusus ini teman-teman nih. Ya, dia ada ventilasi untuk keluar air dinginnya juga nih, udara dingin ini teman-teman. Seperti ini ya. Lalu untuk pemasangan sama seperti yang tadi. Ini kita bisa seperti ini. Oke teman-teman. Lalu kita coba lihat untuk pengaturannya ya teman-teman ya. Kita lihat pengaturannya seperti apa.
Oke teman-teman, ini kulkasnya sudah kita colokkan ke listrik. Jadi untuk ini udah ada cahaya lampunya. Untuk lampunya ini di kulkas Samsung ya teman-teman ya. Untuk di kulkas Samsung seperti ini menggunakan lampu LED teman-teman. Lampu LED warna biru ini teman-teman. Jadi warnanya itu nggak bikin silau di mata ya teman-teman ya. Itu untuk listriknya juga kecil, hanya 2 watt aja teman-teman. Ini udah sangat kecil sekali untuk listrik. Lalu untuk pengaturannya kita bisa tekan di bagian tulisan fridge ini teman-teman ya, di tengah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Itu kalau kita mau dingin sekali ini kita atur ke 1 derajat ya. Cuman kalau untuk saya biasa kita saran ke teman-teman itu kita pemakaian normal aja 3 derajat Celcius aja teman-teman. Tapi ini kan ada tulisan juga power cool nih. Ini teman-teman bisa tekan, ditahan 3 detik. Oke teman-teman. Ya seperti ini. Ini ada keluar tanda ini kalau kita mau pakai power cool. Cuman biasanya kalau kita pakai power cool ini ya ada kekurangannya, itu listriknya, penggunaan listrik agak gede, agak besar ya teman-teman. Cuman kalau ini hanya kita pemakaian untuk ini. Tapi kalau kita nggak mau pakai, kita bisa tahan 3 detik, kita matikan. Oke teman-teman, seperti itu. Lalu di sini ya teman-teman ya, di sini ini kita ada pengaturan untuk di bagian freezer ini. Untuk di bagian freezer ini kalau teman-teman mau dingin, kita pakai yang di coldest. Kalau kita nggak mau cepat terlalu dingin, di coldest. Cuman ini kita biasa ya juga sama, kita saranin ada di tanda panas seperti ini, itu kita di normal aja teman-teman. Ini optimal juga, normal ya, seperti ini teman-teman. Untuk bagian freezer dia pengaturannya itu masih manual seperti ini. Oke, kita lihat yang di kulkas LG teman-teman. Untuk kulkas LG sama teman-teman seperti ini. Untuk penggunaan lampunya itu seperti ini teman-teman. Lalu di sini di bagian atas ada tulisan door cooling teman-teman ya. Jadi ini ada keluar pendinginan juga nih teman-teman. Kalau di Samsung itu nggak ada, dia pendinginan hanya dari belakang. Kalau LG itu ada dari belakang dan dari depan. Ini ada door coolingnya teman. Kalau biasa kan door cooling ada yang di samping sini ya. Untuk yang 2 pintu yang normal, yang lain-lain 2 pintu atas bawah itu biasa kan dari sini. Tapi kalau untuk yang di bottom freezer itu door coolingnya itu ada di bagian atas seperti di sini teman. Lalu untuk lampunya sama teman-teman. Ini penggunaan lampu itu lampunya lampu LED. Lalu penggunaan dayanya itu 3,5 watt ya, tergolong kecil, cuman masih kecil. Yang punya Samsung itu 2 watt aja, kalau yang punya LG 3,5 watt ya teman. Nah ini kita bunyi, ini kalau kita buka terlalu lama dia ada alarm doornya teman-teman, seperti itu. Lalu kalau untuk pengaturannya nih teman-teman nih seperti ini. Di sini kita ada freezer, lalu ada fridge ya teman-teman ya, lalu ada eco friendly. Oke, kita jelasin satu-satu seperti ini. Oke teman-teman, kalau untuk fridge ini bagian atas ini kita bisa atur, ini kita tekan aja teman-teman. Ini bukan touchscreen tapi ini pakai tekan ya teman-teman ya, bukan layar sentuh juga. Ini bukan sentuh, ini kita pakai tekan seperti ini. Ini juga sama teman-teman ya, kita sarankan itu penggunaan di normal 3 derajat aja. Lalu untuk di freezer seperti ini 17, 18, oke, minus 23 itu kita saran di 17 atau 18 derajat Celcius untuk di freezer ya teman-teman. Lalu eco friendly ini apa? Eco friendly ini kalau kita tekan dia lebih hemat daya. Hanya saja kalau hemat daya pendinginannya sedikit berkurang, jadi agak lama pendinginannya kalau kita matikan. Lalu ada satu lagi fitur nih teman-teman, smart diagnosa dari LG. Ini salah satu andalan LG ya teman-teman. Smart diagnosa ini itu kita bisa lihat kalau misalkan ada kerusakan, kita bisa tahu kerusakannya di bagian mana. Terus salah satunya juga teknisi nggak perlu bongkar-bongkar, nggak perlu tebak-tebak mana rusak, jadi dia langsung tahu teman-teman.
Ini salah satu keunggulannya ya teman-teman ya, smart diagnosa. Ini fitur keunggulan dari LG ini teman-teman. Jadi teman-teman, tadi untuk kulkas Samsung dan kulkas LG bottom freezer seperti ini, lalu ada plus minus ya teman-teman ya. Jadi kalau di freezer tadi pengaturannya itu manual, di Samsung manual, di LG nya udah pakai otomatis sama. Lalu di bagian untuk kapasitasnya LG itu lebih besar, Samsung lebih kecil. Ya, di dua kulkas ini ada kelebihan dan kekurangan teman-teman. Jadi teman-teman suka yang mana, sesuaikan aja dengan kebutuhan. Semoga review dua buah kulkas ini teman-teman suka dan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya. Terima kasih.